Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku semuanya. Kembali kita jumpa di pelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 11 bersama Ibu Ida. Kali ini kita akan belajar tentang cerpen. Materi yang akan Ibu sampaikan adalah meneladani nilai kehidupan di dalam cerita pendek. Simak baik-baik ya. Anak-anakku, kalian tentu sudah mengerti tentang cerita pendek ya. Tapi akan Ibu jelaskan lagi. Cerita pendek adalah salah satu karya sastra yang memusatkan kisahnya kepada tokoh tertentu dalam satu situasi. Karakter pada cerita pendek ini bermacam-macam, meski umumnya terpusat pada karakter protagonis dan antagonis. Meskipun kisah yang disajikan fiksi dan terdapat berbagai macam rekaan, namun umumnya ide tersebut berdasarkan dari kisah nyata di dalam kehidupan. Dengan demikian, dengan membaca cerpen, kalian dimungkinkan mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat jika diaplikasikan secara nyata. Nah, apa saja nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek itu? Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa nilai kehidupan cerita pendek adalah nilai-nilai kebaikan yang bisa kita teladani dan dijalankan oleh setiap manusia di dalam mengarungi kehidupannya. Mengingat kisahnya diangkat dari kehidupan sehari-hari manusia. Maka ada berbagai macam nilai kehidupan di dalam cerita pendek yang ada di dalamnya. Nah, nilai-nilai tersebut antara lain yang pertama yaitu nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang bersumber dari ajaran agama yang ada di kehidupan manusia. Dengan memaknai dan menjalankan nilai-nilai, manusia akan menjadi makhluk yang dekat dengan Sang Pencipta dan memiliki pribadi yang soleh di dalam kehidupan. Nah, nilai-nilai agama contohnya adalah kisah di dalam cerpen yang bercerita tentang pentingnya sholat 5 waktu. Terus kisah yang bercerita tentang keajaiban doa di dalam kehidupan manusia. Sedangkan nilai yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang baik di dalam interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya di dalam suatu masyarakat. Setiap manusia perlu untuk menjaga hubungan baik dengan sesamanya agar tercipta kerukunan dan ketertiban di dalam bermasyarakat. Nah, contoh nilai sosial misalnya kisah yang mencontohkan bertutur baik dengan sesama, atau kisah yang mengisahkan fenomena kemiskinan yang memicu kepekaan sosial, dan tema-tema sosial lainnya yang bisa kalian cari. Sedangkan yang ketiga adalah nilai budaya. Nah, nilai budaya adalah nilai-nilai positif yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang mengakar di masyarakat. Kebiasaan ini kemudian menjadi semacam aturan tak tertulis yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sehingga jika ada yang menyelisihinya akan dianggap salah. Nah, apa contoh nilai budaya di sini? Yaitu misalnya kisah yang menceritakan budaya gotong royong, kisah pernikahan dengan prosesi adat istiadat. Terus yang keempat adalah nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah nilai yang berhubungan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Berhubungan dengan kegiatan mencari uang atau penghidupan agar manusia tetap bertahan hidup. Contohnya, kisah perjuangan ayah yang mencari nafkah untuk ibu atau istri dan anaknya. Atau kisah seorang pebisnis yang mengawali bisnis atau usahanya dari nol. Lanjut, kita akan belajar mengenai tentang unsur pembangun cerita pendek. Nah, paham ya tadi yang nilai-nilai
yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Nah, kita akan beralih tentang materi selanjutnya, yaitu tentang unsur pembangun cerita pendek. Cerita pendek merupakan suatu kesatuan yang dibangun dari berbagai unsur pembangun di dalamnya. Ada beberapa unsur pembangun cerita pendek yang perlu kalian ketahui. Nah, berikut unsur-unsurnya, yaitu unsur apa? Unsur intrinsik. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan kalian suatu lagu yang Ibu ambil dari Denny Caknan, atau Ibu gubah dari lagunya Denny Caknan yang berjudul Mendung Tanpa Udan. Nah, lirik aslinya Ibu rubah ya, menjadi yang isinya tentang unsur intrinsik. Nah, kenapa Ibu membuat itu? Supaya kalian terbantu, memudahkan kalian di dalam menghafal unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Nah, kalian bisa melihatnya di YouTube ya. Kalian bisa mengakses link YouTube yang ada di bawah ini ya. Kalian bisa ngelink itu ya. Di situ nanti kalian bisa menghafal dan ikut menyanyikannya. Oke? Nah, akan Ibu jelaskan di sini unsur yang pertama, yaitu tema. Tema di dalam cerpen merupakan gagasan ya, yang menjalin struktur isi cerita. Untuk mengetahui tema di dalam suatu cerpen, maka perlu membaca dan memahami cerita secara utuh. Hal ini karena tema biasanya tidak disebutkan secara eksplisit atau tersurat, melainkan secara implisit atau tersirat. Banyak tema yang ada di dalam cerpen. Contohnya yaitu tema kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu penokohan. Nah, di dalam penokohan ya, di dalam cerpen ya, ini cara pengarang dalam menggambarkan serta mengembangkan karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, masing-masing pengarang dalam melakukan penokohan itu dengan berbagai macam teknik yang digunakan. Yang ketiga yaitu alur atau plot ya, alur cerita adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau hubungan kronologis antara peristiwa yang dikisahkan di dalam cerpen. Ya, jadi macamnya itu ada alur maju, ada alur mundur ya, atau alur campur maju dan mundur seperti itu. Dan berikutnya yaitu latar. Nah, latar di dalam cerpen merupakan setting yang menyertai kehidupan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Nah, latar ini bisa bersifat faktual atau fakta dan juga bisa bersifat imajinatif. Nah, latar di dalam cerpen itu meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang kelima adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini menjadi cara pandang yang digunakan pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita di dalam sebuah karya fiksi kepada pembacanya. Sudut pandang memiliki beberapa macam ya. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, dan yang terakhir yaitu amanat dan pesan moral. Amanat di dalam cerpen adalah pesan atau ajaran yang terkandung di dalam cerita pendek. Amanat dalam cerpen biasanya disampaikan secara implisit atau tersirat melalui berbagai peristiwa yang dikisahkan di dalam cerpen. Biasanya amanat sangat berhubungan dengan tema yang akan diangkat di dalam cerita. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya. Kalian sudah belajar tentang cerpen. Kalian mempelajari tentang nilai-nilai yang ada di dalam cerpen dan unsur-unsur pembangun yang ada di dalam cerpen. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Ya.
Semoga apa yang Ibu beri bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menjadi siswa-siswaku yang baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.